Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Agung kerajaannya, Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami
sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Mazmur pasal 3 ya. Mazmur 3 semuanya kita baca ya. Mazmur 3, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Amin. Apakah Anda mengalami sulit tidur, nggak bisa tidur ya? Ada ketakutan-ketakutan tertentu yang menyebabkan saudara-saudara sulit tidur ya. Ada yang minum obat tidur, ada yang pakai penenang dan segala, tapi tetap aja sulit untuk tidur. Kalau Pak Gem nggak sulit ya. Kalau sudah bau bantal gitu denger instrumen. Kita denger instrumen. Maka ada seseorang yang bercerita bahwa belakangan ini ia sulit tidur. Masalahnya adalah sebuah kesulitan dalam keluarga yang sering membuatnya terjaga di malam hari. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam pekerjaan, apapun itu masalah, itu menyebabkan kadang-kadang orang itu bisa terbangun tiba-tiba ya di malam hari. Bukan kebetulan bahwa hari itu ada seseorang yang sedang menyiapkan diri untuk membahas Mazmur 3 di kelas pembinaan bagi kaum dewasa ya. Penting adanya kelas pembinaan Alkitab. Dan ini untuk kaum dewasa. Dalam Mazmur 3, Raja Daud juga memiliki masalah keluarga yang berat. Sesuatu yang akan membuat sebagian besar dari kita menjadi sulit tidur. Karena apa? Putranya yaitu Absalom telah merongrong kekuasaan Daud atas Israel dengan tujuan untuk menggulingkan sang raja dan merebut mahkota bagi dirinya sendiri. Ada perebutan kekuasaan ya. Daud merasa putus asa karena menghadapi anak. Ia lalu melarikan diri dari Yerusalem setelah mendengar seorang utusan berkata, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. 2 Samuel 15 ayat 13. Kita baca 2 Samuel 15 ayat 13. 2 Samuel 15 ayat 13. 2 Samuel 15 ayat 13. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Ya, karena Absalom ini ganteng ya, tampan, rambutnya tebal, dan ia pandai mengambil hati rakyatnya ya. Di Mazmur 3 ayat 2, Daud menggambarkan kondisi yang tengah ia hadapi. Mazmur 3 ayat 2. Mazmur 3 ayat 2.
Mazmur 3 ayat 2. Mazmur 3 ayat 2. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya Tuhan, Ya betapa Tuhan. banyaknya lawanku. Daud berkata demikian ya. Namun akhirnya Daud menemukan damai sejahteranya di ayat 4. Ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin, amin, amin. Jadi Daud sadar bahwa Allah adalah perisai perlindungannya. Ia teringat kepada segala pertolongan Allah dalam kehidupannya. Ketika masa mudanya menghadapi singa dan beruang, ketika menjaga domba-dombanya, kemudian menghadapi Goliat, tantangan demi tantangan ada terjadi dalam hidupnya. Kemudian ketika ia dikejar-kejar mertuanya sendiri, Saul, untuk dibunuh, bagaimana Tuhan meluputkannya. Kemudian ketika Daud menerima pertolongan yang semua yang dibutuhkannya, pada saat ia gelisah, ia dapat berkata di ayat 6. Ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Jadi bisa tidur ya ketika sadar bahwa ada Tuhan. Bagi yang tidak bisa tidur, suka terbangun malam hari, sadarlah bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang menjagamu. Penjaga Israel tidak akan terlelap, tidak pernah tidur, tidak pernah tertidur. Jadi bagi kalian, saudara dan saya yang sedang menghadapi masa-masa sulit, ini adalah kabar baik. Walaupun kita tidak bisa tidur malam hari ini, atau besok kita masih tidak bisa tidur, masalah itu tetap ada ya. Kalau kita tidak tidur terus masalah itu hilang, rasanya dunia ini akan tidak ada tidak ada istirahatnya ya. Semua akan tidak tidur gitu ya. Sebenarnya kita tidur sudah, tapi pikiran kita ini tetap berjalan. Ya, roh kita itu tidak pernah tidur ya. Iya. Tapi tubuh dan jiwa kita ini harusnya istirahat ya. Memang pikiran ini nggak berhenti ya. Roh ini karena juga nggak pernah tidur. Roh itu selalu terjaga. Saya katakan pada Ugam, aku gimana bisa tidur? Apa kamu tidur gitu kok? Iya, bolak-balik Pak Gem ini ngomong, aku nggak bisa tidur, enak lu. Bagaimana tidur yang enak itu bagaimana? Padahal beliau itu ngorok banter sekali ya, beleksek. Orang diajak ngomong kok nggak jawab, tak toleh sudah tidur ngorok saudaraku ya. Nah saya akhirnya yang nonton TV sendirian, nggak bisa tidur dengar suaranya dia. Tapi dia ngomong, aku lu nggak bisa tidur, merasa nggak tidur katanya, lu ngorok terus kok. gitu loh, rasanya kita ini terjaga terus. Ya waspada terus karena Ya, banyak terus mimpi-mimpi yang nggak karu-karuan. karena Pak, orang-orang yang kayak melihat saham, naik turunnya saham, itu akan selalu terjaga ya. Coba dicoba aja ya. Orang yang selalu melihat harga emas hari ini, besok naik apa turun. Pokoknya orang yang di dalam usaha perdagangannya itu nggak pernah berhenti ya. Nggak pernah dihentikan. Karena itu kan kayak saham itu muter terus ya. Harga-harga komoditi itu kan selalu berputar ya. Harga telur aja berputar kan. Pedagang telur mungkin nggak bisa tidur karena kalau nggak laku telurnya busuk semua. Besok naik atau turun. Ini orang-orang yang sulit tidur. Stoknya banyak. Karena apa? Satu gudang masih belum laku ya, besok laku apa enggak? Nanti kalau turun gimana, aku rugi. Nah, hal-hal itulah yang tertanam di bawah sadar sehingga seolah-olah pikiran ini digiling terus ya, diputar terus. Ketika saya masih mahasiswa begitu juga, rasanya aku enggak tidur.
Karena di dalam pikiran ini terpampang dena sebuah rumah yang aku kerjakan. Dan setelah bangun, itu saya bisa menemukan kesalahan-kesalahan di dalam apa yang saya kerjakan. Berarti saya tidak tidur semalam ya. Mengoreksi. Tapi dirinya ya bobok lah, merem ya, tubuhnya terbaring. Tetapi jiwa ini melanglang buana di meja gambar ya. Jiwanya masih melekat di meja gambar, rohnya ya tidak tidur. Dan akhirnya menemukan hal-hal yang salah gitu ya. Nah ini orang yang sangat apa ya, merasuk itu apa, menjiwai ya, sangat memikirkan ya. Maka dari itu hari ini kesusahan sehari cukup untuk sehari ya. Itu apa, capek loh saudara ya, capek. Makanya orang-orang mudah stres ya. Kalau punya job proyek gitu, sebelum itu selesai. Kita di sini ada Bu Maria Viken ya, WO ya, Wedding Organizer atau Event Organizer. Itu kira-kira tidurnya nyenyak apa enggak kalau besok itu ada kemanten. Beliau harus bangun jam 1 malam, ngobiak-ngobiak yang akan menikah, mengingatkan bangunnya, bajunya. Itu masuk isa tidurnya nyenyak, enggak enak saudara. Ada tanggungan gitu loh ya, ada beban tanggung jawab. Ya puji Tuhan kalau orang yang mungkin isi going ya, sudah nanti aja dipikirkan gitu ya, wis tidur bleksek ya, bisa nggak? Teman saya itu ibu PKK itu bilang gini, Bu Evi kalau pergi jangan terlalu pagi apa katanya. Lu kenapa? Sebab saya nggak bisa tidur semalam. Kalau besok mau pergi kemanapun itu dia nggak tidur, soalnya takut telat, takut ketidur kebablasan dan sebagainya. Loh, ini kalau jadi tour leader ya sakit ya karena nggak pernah tidur gitu ya. Nah kita harus bisa percaya kepada Tuhan ya. Mazmur 3 ayat 6 kita baca. Mazmur 3 ayat 6. Aku memberikan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nah, Daud ini loh mau dibunuh ya. Mungkin kita ndak sampai mau dibunuh lah ya, tapi ndak bisa tidur. Mikir ya apa ini, bayar utang ini bagaimana, kerja apa ini ya, pikir terus ya. Tapi ini loh tuh Mazmur 3 ayat 6. Daud ini dikejar-kejar anaknya mau dibunuh ya. Tetapi dia membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ingatlah ada Tuhan ya. Kalau kita mengingat ada Tuhan, wis tidak dipikir nanti Tuhan akan menyelesaikan bagiku ya. Gimana caranya membayar hutang yang satu gunung? Gimana caranya membayar rekening-rekening tagihan-tagihan? Gimana caranya membayar uang sekolah? Ya kita harus kerja baru bisa bayar, bener gak ya? Terus kerjaan apa? Sepi semua, sambat sepi ya. Tidak ada yang order masuk misalnya begitu. Ya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Amin. Sekalipun tidak ada pertolongan, ya kita tetap aja hidup ya. Bukan berarti terus putus asa dan kegagalan itu menyebabkan kita jadi tidak bisa tidur. Lama-lama kita jadi sakit. Nah, uang keluar lagi yang sebetulnya tidak diperlukan. Hari ini ayo baca berulang-ulang Mazmur 3 ya. Ketika engkau tidak bisa tidur, baca aja Mazmur ya. Baca aja Alkitab, janji-janji Tuhan itu. Engkau akan menjadi tenang. Engkau akan tahu bahwa Tuhan menolongmu. Engkau akan tahu bahwa Yesus itu tidak pernah tidur ya. Karena ia penjaga Israel. Dia menjagamu di segala waktu, di segala tempatmu. Maka ada kabar baik ketika kita menghadapi situasi sulit dan menjalani malam-malam tanpa tidur. Allah melindungi kita dan memberi kita istirahat. Ketika kita percaya penuh kepadanya, Dia memampukan kita untuk membaringkan diri lalu tidur. Allah yang memampukan kau untuk tidur ya. Entah itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidur yang lelap, tidur yang nyenyak ya. Sehingga engkau menjadi fresh dan
hikmat Tuhan itu datang dan engkau bisa berpikir dengan baik. Amin. Bukan berpikir secara berputar-putar budeli, saudara. Terus merekayasa pikiranmu itu sendiri. Itu menjadi hidup yang berat. Ayo pagi hari ini kita serahkan sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terjadilah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Mari Amin. kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Menjadikan aku tidak takut lagi ya Tuhan Yesus terhadap musuh-musuhku, terhadap semua orang yang menindas aku, terhadap keadaan yang menghimpit aku, sehingga aku berserah pada Engkau Yesus, dan Engkau pasti menolong aku sehingga aku bisa istirahat tenang, tidur dengan tenangnya, dan Engkau bangkitkan aku, menolong aku. Ya, selalu aku berseru pada Engkau Yesus, tolonglah aku, sehingga Engkau mengulurkan tangan-Mu yang berlapang paku menolong kami saat kami dalam kesesakan, saat kami dalam lembah kekelaman, saat kami dihimpit, dikejar musuh. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya, sehingga Engkaulah penolongku yang ajaib. Karena itu kami terus bersandar pada Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami setiap hari menggandol Engkau Yesus, supaya kami dapat pertolongan daripada Engkau. Penyertaan-Mu luar biasa, sehingga kami tidak takut lagi terhadap segala keadaan yang terjadi pada diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, ketika kami tidak bisa tidur karena banyak pikiran, banyak masalah yang menghujani kami terus-menerus, silih berganti masalah tidak berhenti-berhentinya. Tuhan, kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah terlelap menjaga kami di segala jalan kami. Dunia memberi kami ketakutan setiap hari. Deru perang, kabar-kabar tentang perang, tentang kesulitan ekonomi, dan selanjutnya tentang bahaya, sakit penyakit, dan macam-macam lagi. Tetapi kami percaya ketika kami ini punya Tuhan, ketika kami ini percaya kepada Tuhan, maka Tuhan membuat kami tenang, membuat hati kami tenang. Janji-janji-Mu menenangkan kami, bahwa Engkau meluputkan kami daripada maut. Bahkan Engkau sudah menyediakan sesuatu yang indah bagi kami, membuka jalan ketika tiada jalan, memberi pintu ketika tidak ada pintu. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah situasi sulit, Tuhan buka jalan. Untuk mereka yang sedang menyekolahkan anak-anak, mereka yang sedang harus membayar biaya-biaya yang dibebankan pada hidup mereka, Tuhan sanggupkan mereka. Tuhan membuat mujizat, saat tiada jalan, Engkau membuka jalan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu aku mengangkat kedua belah tanganku untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Lasma, Bu Rita Irawati, Pak Henry, Bu Viken, Fan Shop, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Terima kasih semuanya. God bless you all. Thank you. See you tomorrow guys. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.